أصحابكم متأسفا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد قصوا من الوهاب يا ذاكرا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Perkenalkan, nama saya Andika Harun dengan nomor pokok mahasiswa 2511010265. Saya akan memenuhi tugas dari Ibu dosen pengampu, yaitu Ibu Nina Ayu Puspitasari, dengan mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Saya di sini ingin mempresentasikan dengan judul Implementasi Ta'lim, Ta'dib, dan Tarbiyah. Sebelum kita lanjut ke implementasi, saya akan menjelaskan apa itu mengulang, seperti yang kata Ibu Nina. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kita harus mengulang apa yang dari awal. Saya ingin menjelaskannya, yaitu tarbiyah. Tarbiyah itu berasal dari kata robba, yaitu mengasuh, membesarkan, serta mengembangkan dan membimbing secara bertahap. Fokus pada pengembangan seluruh aspek manusia, jasmani, akal, rohani, dan akhlaknya. Tujuannya membentuk kepribadian muslim secara utuh, menumbuhkan potensi secara bertahap, fisik, mental, spiritual, dan melatih kedisiplinan, pembiasaan amal soleh, dan pendidikan karakternya. Itu kalau untuk tujuan. Dan sifat utamanya itu proses panjang dan berkelanjutan, menekankan pembiasaan menjadi manusia yang baik. Itu tadi adalah apa? Tarbiyah. Yaitu tarbiyah itu mengajarkan atau membesarkan robba. Kalau kata bahasa Arabnya langsung taklim. Makna dari kata taklim berasal yaitu dari alama, yaitu mengajarkan atau memberi pengetahuan atau transfer ilmu. Beda kalau tarbiyah tadi yaitu membesarkan. Tapi kalau taklim ini dia mengajarkan. Seperti kita mentransfer ilmu kepada seseorang ataupun murid. Maknanya tadi yang katanya itu alama, yaitu mengajarkan, memberi pengetahuan, dan mentransfer ilmu. Tujuannya memberikan ilmu pengetahuan baik agama maupun umum, membentuk pemahaman intelektual, paham maupun menjelaskan. Sifat utamanya berorientasi pada pengajar, pemateri, kurikulum, informasi, fokus pada aspek kognitif dan mengetahui yang benar. Itu kalau ta'lim, tarbiyah, ta'lim, dan terakhir ini ta'dib. Ta'dib ini berasal dari kata adaba yang berarti mendidik untuk beradab, menanamkan akhlak dan membentuk perilaku moral. Tujuannya membentuk adab. Selain membentuk adab itu menanamkan perilaku yang baik dan akhlak yang moral. Karena adab tanpa ilmu, al-adab fawqal ilmi, itu tidak ada setara bandingnya. Utamakan adab, insya Allah ilmu pasti juga ada. Ini yang namanya ta'dib, adab, perilaku, akhlak moral. Tujuannya membentuk adab, akhlak mulia, perilaku yang baik sesuai syariat, menanamkan kepekaan moral serta keteraturan sosial. Sifat utamanya fokus pada akhlak, etika, bersosial, dan penghormatan, membentuk perilaku, berperilaku dengan benar. Langsung kita lanjut ke implementasi. Kalau itu kan penjelasan dari tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Kalau ini adalah implementasi. Implementasi yaitu penerapan praktis dari tarbiyah, ta'lim, dan ta'dim dalam konteks pendidikan Islam baik di keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yaitu implementasi tarbiyah. Tarbiyah, proses pengasuhan yang kata Ane tadi, yaitu membesarkan atau mengasuh.
menumbuh fitrah manusia secara bertahap tanzid komparatif. Dalam ini kalau tarbiyah dalam keluarga, orang tua memberikan keteladanan akhlak seperti apa memberikannya jujur, sabar, disiplin, seperti itu cara mengembangkan di dalam keluarga. Dan yang kedua itu membiasakan ibadah rutin, sholat berjamaah, membaca doa, membaca Al-Quran. Dan yang ketiga itu baru dua, itu dari dalam keluarga. Dan yang ketiga itu mengatur lingkungan rumah yang mendukung tumbuh kembangnya seperti amal soleh, terus penuh kasih sayang. Dan yang keempat itu menanamkan tanggung jawab sesuai usia seperti merapikan barang atau membantu orang tua. Itu kalau di dalam keluarga. Dan kalau di dalam sekolah, program pembinaan karakter, kejujuran, disiplin, kerjasama. Yang pertama. Dan yang kedua itu kegiatan rutin seperti tadarus pagi, sholat duha, mentoring, sistem pendidikan yang memperhatikan perkembangan fisik, emosional siswa. Guru menjadi murabbi. Murabbi itu pembimbingan, bukan hanya mengajar, tetapi selalu menuntun mereka ke jalan yang lurus seperti itu. Dan yang ini di dalam masyarakat. Dalam masyarakat itu lingkungan sosial yang sehat, seperti masjid aktif, majelis ilmu, dan yang kedua itu program pembinaan remaja dan keluarga. Ini yang di dalam masyarakat, kegiatan sosial. Bagaimana kegiatan sosialnya? Seperti bakti, sedekah, dan solidaritas. Itu implementasi tarbiyah di dalam keluarga, dalam sekolah, dan dalam masyarakat. Dan ini implementasi taklim. Taklim itu proses penyampaian ilmu yang seperti kata saya tadi itu transfer ilmu. Di bagaimana pengetahuan secara terstruktur itu adalah transfer of knowledge. Dalam keluarga, ini di dalam keluarga, di dalam taklim, mengajarkan adab sehari-hari seperti makan, berbicara, bertamu. Itu udah termasuk transfer account ke knowledge, udah termasuk mentransfer ilmu. Dan yang ketiga itu mengajarkan dasar-dasar agama seperti wudhu, tata cara sholat, seperti hafalan doa, hafalan Al-Quran. Ini di dalam keluarga seperti taklim. Dan yang ketiga itu membiasakan diskusi ilmiah ringan, menjawab pertanyaan anak dengan penjelasan. Dan yang di dalam sekolah, menurut implementasi ta'lim, proses belajar formal, pelajaran umum, Quran, fikih, sejarah, ini di dalam sekolah. Dan yang kedua itu menggunakan metode mengajar modern seperti diskusi, pembelajaran aktif, terus evaluasi belajar melalui ujian tugas dan presentasi. Itu yang di dalam sekolah. Dan di dalam masyarakat itu bagaimana cara taklim transfer ilmunya? Seperti majelis ilmu di masjid. Jadi kan setiap masjid itu mereka memiliki majelisnya, setiap pasti ada seperti ceramah, apa holakoh untuk membaca Al-Quran, sebagai mentransfer bacaan Al-Quran, seperti itu. Terus yang di dalam masyarakat lagi seperti implementasi taklimnya seperti kajian tafsir, hadis fikih, dan yang terakhir pendidikan non formal seperti kursus bahasa Arab, baca Al-Quran. Nah ini pendidikan non formal ini bagaimana maksudnya? Kita mentransfer ilmu di luar konteks seperti di dalam keluarga, di dalam sekolah tadi. Jadi kita ini di area masyarakat. Cara mentransfer itu non formal seperti kita belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris, belajar apa yang belum kita ketahui itu seperti mentransfer ilmu secara non formal ataupun secara otodidak kita sendiri. Nah, itu yang implementasi taklim. Dan yang ketiga ini implementasi ta'dib. Ta'dib ini pembentukan adab, etika yang benar-benar memposisikan sesuatu pada diri kita atau pada tempatnya. Dalam keluarga, ini ta'dib di dalam keluarga, mengajarkan adab terhadap Allah, contohnya tidak meremehkan ibadah. Ini contoh. Terus yang kedua itu adab kepada orang tua, menghormati orang tua, tidak membentak, jika disuruh itu kita harus mematuhinya. Terus adab menggunakan waktu dan teknologi gadget. Nah, gadget ini seringkali suka dipermasalahkan di dalam lingkungan sosial seperti anak lebih mengutamakan gadget daripada sholat atau beribadah, makanya itu kita harus menanamkan adab kepada mereka, akhlakul karimah dari kecil. Terus mengkoreksi perilaku secara lembut tapi tegas ketika anak melanggar, itu di dalam keluarga. Bagaimana kalau di dalam sekolah? Kalau di dalam sekolah yaitu budaya sopan santun seperti salam, izin, terus disiplin dan waktu.
yaitu etika dalam belajar, menghormati guru, menjaga kebersihan kelas, hukuman membersihkan kelas. Nah, jadi guru itu selain mengajarkan seperti mentransfer ilmu, mereka juga diajarkan cara sopan santun, ketika etika belajar seperti apa, etika belajar seperti menghormati guru, menjaga kebersihan kelas. Nah, lanjut hukuman mendidik. Nah, contohnya hukuman mendidik ini bagaimana kalau di dalam sekolah? Bukan kekerasan, tetapi refleksi, tugas sosial, atau konseling. Nah, yang terakhir ini menanamkan adab ilmiah, yaitu menghargai pendapat orang lain dan tidak menyontek. Ini menanamkan adab ilmiah kepada siswa atau kepada murid yang kita tanamkan adab kepada mereka. Ini namanya adab ilmiah. Itu yang di dalam sekolah. Dan dalam masyarakat, kampanye adab publik ini antri menjaga kebersihan, menghargai perbedaan. Ini di dalam, kita tidak heran lagi, ini dalam masyarakat ini namanya kampanye adab ini, kita selalu menghargai pendapat orang lain, menghormati, menjaga kebersihan. Dan yang kedua itu program pembinaan moral generasi muda. Dan yang terakhir itu pembiasaan adab bermedia sosial. Mungkin itu saja penjelasan dari implementasi dari tarbiyah, taklim, dan takdib. Jika saya memiliki kata-kata atau tutur kata yang salah atau penjelasan yang kurang bermakna, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Mungkin ini saja dari saya. Hanya kepada Allah saya mohon maaf atau mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.